Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya mau ngebahas saham-saham perkapalan. Tapi point of view-nya mungkin lebih high level gitu ya. Nanti selebihnya kita bisa diskusi bareng juga. Ada beberapa contoh saham yang kita bahas dalam video kali ini secara high level. Dan sebelumnya disclaimer dulu, investment research bukan ajakan jual beli dan tidak niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Ini ya, Bang bahas 3-5 emiten sektor pelayaran yang terbagus katanya ya. Nanti saya akan ambil beberapa contoh secara singkat nanti ya. Nanti teman-teman silakan gali lagi gitu. Gali lagi kenapa dari bagian video ini silakan teman-teman lanjutkan analisanya dan akhirnya ketemu emiten yang paling cocok dengan kalian. Tapi semoga apa yang menjadi video ini message-nya tersampaikan gitu ya, bahwa ada beberapa poin-poin yang menurut saya penting untuk kita ketahui sebagai investor yang mau masuk di segmen-segmen atau di emiten perkapalan. So, buat teman-teman yang baru mau masuk di emiten perkapalan karena mungkin baru sebagai investor, atau teman-teman yang ikutan pesta gitu ya, SMDR naik tinggi banget, ada Temas, banyak emiten perkapalan yang waktu itu juga pergerakannya spike gitu ya. Apa yang terjadi tahun 2021 adalah sesuatu yang terjadi karena faktor eksternal, yaitu gangguan supply dan demand. Supply demand-nya keganggu karena apa? Karena saat itu 2020 hampir sepanjang tahun terjadi pandemi, ekonominya di lockdown, banyak perusahaan yang harusnya dia bisa kirim barang secara reguler tertahan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kerannya dibuka 2021, semua berebut ingin kirim barang. Gitu ya. Di saat yang bersamaan, tensi geopolitiknya naik, harga komoditasnya naik. Harga oil naik juga gitu ya. Jadi faktor-faktor tadi itu membuat sektor seperti perkapalan ini akhirnya menjadi hangat karena biaya angkutnya naik gitu ya. Bahkan saya masih ingat saya ikutan online public expose ya, saat itu Direktur SMDR Pak Bani bilang bahwa jangan khawatir, kenaikan dari minyak mentah yang membuat biaya ongkos dari atau biaya expense dari kapal itu tinggi, itu nanti kita bebankan juga ke klien gitu. Itu saking benar-benar demand-nya tinggi banget saat itu. Nah, apa yang terjadi ketika semuanya sudah kembali reguler seperti saat ini gitu ya, sudah lancar dan lain-lain, ya otomatis biaya angkutnya sudah tidak seperti itu lagi. Saat itu teman-teman, ini saya ambil referensi dari Baltic Dry Index gitu ya, harganya menjulang tinggi sekali nih ya, di 2021 menuju 2022, tapi setelahnya mulai kembali normal gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan kondisi saat ini, apakah seperti 2021 atau 2022? Ya menurut saya beda sekali gitu ya. Kondisi sektor perkapalan saat 2021 itu tuh strong banget sentimennya, nggak ada obat ya. Kalau ngambil istilahnya Om Next Carlos gitu ya, nggak ada obat sentimennya. Kenapa? Karena begitu ini terjadi di level gangguan supply demand eksternal, solvingnya itu nggak cukup 1-2 bulan, ya 1-2 kuartal pun belum tentu. Jadi butuh waktu lama untuk terjadi solving problemnya, sehingga dalam masa periode itu emiten-emiten perkapalan ini pesta gitu. Seperti halnya emiten batubara katakanlah, mereka punya proses yang sama dengan expense yang mereka keluarkan gitu ya, dengan cara yang sama, tapi di charge-nya tinggi. Jadi mereka ya punya keuntungan, marginnya naik gila-gilaan. Sehingga ketika kita ngomong saat ini kayak kemarin nih, harga saham perkapalan tiba-tiba naik lagi, menurut saya story yang lama itu sudah tidak relevan. Tidak relevan dan tidak sekuat yang kemarin 2021 itu. Kenapa? Karena sudah nggak ada gangguannya, harga angkut normal kembali, mungkin harga angkutnya naik, tapi naiknya juga tidak spike, tidak naik setinggi yang kemarin gitu ya. Tetapi ya teman-teman, emiten perkapalan saya ngelihat sebagai sesuatu sektor yang apakah mungkin sektor ini akhirnya menemukan potensi aslinya untuk bisa profitable yang sustain gitu ya. Mungkin nggak yang loncat-loncat kayak cyclical, tapi dia bisa sustain, kinerjanya konsisten bertumbuh gitu. Apakah itu possible? Nah, saya ngajak teman-teman melihat 3 jenis ini yang saya coba pelajari gitu. Kalau udah tambahan silahkan kita tulis, kita diskusi bareng. Setidaknya itu ada 3 angkutan barang, terlepas dengan barangnya apa itu ya, dengan kapal emiten yang ada di ISG saat ini. Pertama, kargo barang kontainer gitu ya. Pemainnya ada SMDR, ada Temas gitu ya. Lalu kapal tanker dan pendukungnya. Tanker misalkan mengangkut minyaknya, ada Sochi, ada Bull, atau pendukungnya nih untuk nge-offshore gitu ya, ada Winds misalnya kode emitennya. Lalu ada kapal tongkang, kapal yang untuk pengiriman dry bulk gitu ya, untuk
kirim-kirim komoditas, ya ada TPMA, ada Nelly, ada PSSI gitu. Dari 3 hal ini, dari 3 jenis ini teman-teman, kita coba mappingkan kepada apa sih isu yang relevan yang bisa membuat kinerja mereka ini naik lagi gitu. Kalau kita bicara kapal kargo kontainer di mana SMDR, Temas bermain di sana, beberapa yang coba media munculkan adalah isu mengenai gangguan di terusan Suez gitu ya. Gangguan di terusan Suez ini akan impact pada kenaikan tarif angkut. Pertanyaannya, apakah ini hanya sentimen story biasa atau memang betul-betul kapal SMDR itu harusnya lewat terusan Suez dan dia nggak bisa lewat terusan Suez sehingga dia harus putar arah, ongkosnya tinggi, dia bisa charge ke kliennya naik berlipat-lipat. Saya rasa enggak ya, saya rasa saya belum menemukan atau mungkin saya belum ketemu, teman-teman boleh tuliskan juga, apakah SMDR ini menggunakan jalur dari terusan Suez ini gitu ya. Kalau saya ngelihat beberapa peta pengirimannya SMDR yang tertinggi, ya saya rasa sih, kalaupun ada mungkin dikit, lebih besarnya kan daerah Asia gitu ya, itu ya nggak lewat terusan Suez. Yang kedua, kapal tanker dan pendukungnya relatif stabil. Kenapa? Karena masih ada eksplorasi, terus berusaha untuk menggenjot volume dari minyaknya misalnya, yang mau digali. Lalu yang ketiga, tongkang-tongkangan nih, kapal-kapal tongkang. Nah ini yang menurut saya saat ini ceritanya masih cukup relevan gitu ya. Kenapa masih cukup relevan? Karena menurut saya harga komoditas itu memang anjlok ya. Batu bara sempat 300, hampir ke 400 turun. Tetapi teman-teman, turunnya harga batu bara sekarang itu masih berada di level 100-an. Level harga $100 per ton ini adalah harga di mana batu bara masih menguntungkan gitu ya. Masih menguntungkan. Apa yang terjadi kalau perusahaan batu bara tahu bahwa ini harga batu baranya masih 110, 120, 130, naik turun dikit gitu ya. Mereka akan coba genjot dari sisi volume produksi. Kalau volumenya naik, bolak-balik dari transportasinya masih butuh banget kan kapal tongkang ini. Sehingga kapal tongkang ini pun akhirnya ya ketiban rezeki dari cara main emiten-emiten batu bara, emiten komoditas lain, nikel gitu ya, yang membutuhkan jasa angkut, yaitu main di sisi volume. Kalau mereka lagi pesta kemarin, yang tahun 2021, harga batu baranya naik, mereka nggak perlu volume. Mereka butuhnya adalah, yang penting ada barangnya dijual karena harganya naik berlipat-lipat. Sekarang mereka butuh volume, karena mereka tahu bahwa harga $100 ini masih cukup menguntungkan. Itu yang dalam pikiran saya. Sehingga kalau teman-teman berpikir saat ini tertarik dengan saham sektor perkapalan, maka ada 2 hal yang menjadi jalur persimpangannya gitu ya. Teman-teman suka dengan yang under value nih, emitennya lagi murah-murahnya ya. Teman-teman boleh lihat SMDR gitu. Atau teman-teman melihat saya pinginnya emitennya lagi ada katalisnya. Katalisnya itu bisa langsung berdampak dengan potensi kenaikan kinerjanya. Maka panahnya sebelah kanan. Ada TPMA, ada Nelly gitu. Karena keduanya bermainnya tadi ya, pengangkutan untuk komoditas-komoditas. Kita coba tengok sekarang untuk SMDR. Teman-teman gali lebih lanjut. Saya nggak detailkan seperti pembahasan saham khusus gitu ya. Nanti kontennya bisa panjang banget. Story yang coba dibangun, gangguan terusan Suez. Apakah tadi berpengaruh? Sekilas yang saya tahu, dari jalur-jalurnya SMDR mungkin kecil pengaruhnya. SMDR melewati jalur terusan Suez. Sehingga apa? Sehingga rasanya nggak relevan cerita ini akan mendongkrak kinerjanya SMDR. Faktanya di 6 bulan 2024, pendapatan SMDR pun turun dibandingkan dengan 6 bulan 2023 gitu ya. Puncaknya di 2022, naik awal-awal di 2021. Sehingga grafiknya kita bisa bilang turun ya, dari 8,2, 5,9, 5,3. Tercermin juga di jumlah labanya. Laba bersih yang dapat diatribusikan dari 2,6 triliun, 1,1 triliun, tinggal setengahnya, 500 miliar gitu ya. Tetapi teman-teman, kinerja 6 bulan pertama SMDR mendapatkan 500 miliar ini tuh juga kinerja yang positif. Teman-teman silakan tarik mundur lagi ke tahun 2020, 2019, di mana SMDR itu labanya kecil, bahkan minus. Ya, saat-saat itu seperti itu kondisinya. Sehingga, makanya tadi saya sempat singgung lagi ya, jangan-jangan inilah tahun-tahun di mana emiten perkapalan itu akhirnya menemukan titik mereka akhirnya bisa sustainable profit gitu ya. Dalam kondisi yang nggak ada gangguan-gangguan yang membuat mereka bisa untung 2,6 T, enggak. Tapi mereka bisa profit secara sustainable, bukan one time gitu. Dari sisi valuasi SMDR jelas murah gitu ya. Mereka ditawarkan di PV-nya 0,6 kali saja
Pernah sampai level Rp750, sekarang di harga 314. Jadi mereka turunnya sudah 50% lebih. PR-nya 7 kali. Jadi SMDR dibilang murah gitu. Nah, tapi kalau kita bilang apakah murahnya SMDR ini artinya kalau kita beli sekarang nanti beggar dan dia bisa kembali ke puncaknya, apapun bisa terjadi di market gitu ya. Karena kan siapa tahu bulan depan tiba-tiba ada katalis yang strong lagi. Tetapi dari video ini dibuat per hari ini gitu ya, saya belum menemukan katalis yang sekuat tahun 2021 untuk SMDR, untuk emiten yang bermain di kargo gitu ya, barang pengangkutan barang. Akan sangat bagus sekali kalau tiba-tiba ada gangguan supply and demand yang sama. Kenapa? Karena ketika terjadi gangguan itu, solvingnya nggak bisa dalam waktu dekat sehingga SMDR pun kinerjanya loncat lagi gitu ya. Tapi kalau faktor terusan Suez, story yang coba dibangun tidak relevan kepada kinerjanya secara langsung, ya mungkin butuh waktu. Dan butuh sentimen katalis yang akhirnya mampir ke dalam SMDR. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan dividen 4-5%, kita sudah cukup happy, go ahead gitu ya. 5% itu sudah cukup bagus untuk teman-teman yang mempertimbangkan dividen investing. Perusahaannya juga sehat, cash flow-nya bagus, utangnya 0,4 DER-nya gitu ya. Secara cash flow juga rich, cash lagi gimana sih namanya habis pesta gitu ya. Mereka juga lagi punya kas tebel. Jadi nggak heran juga Pak Bani nambah terus gitu ya. Wajar. Top manajemen tahu kondisi perusahaannya sehat ya kenapa nggak nambah gitu ya. Dapat gaji misalkan 100 juta, 20%-nya beliin saham SMDR lah misalnya gitu ya. Jadi menurut saya secara fundamental dari sisi keuangan bagus, cuman katalisnya yang tidak sekuat 2021. Tetapi di sisi yang lain tadi kan jalurnya jalur kiri ya SMDR ya. Jalur harga saham yang sedang murah-murahnya. Sekarang jalur yang kanan, jalur yang ada potensi saham-saham perkapalan tongkang ini yang ngangkutin komoditas bisa meningkatkan kinerjanya secara sustainable, bertahap, tapi mereka mampu setidaknya nggak curam turunnya gitu ya. Kalau misalkan SMDR kan benar-benar ada faktor kenaikan tarif angkut gitu ya. Nah, tadi sudah saya singgung, harga batu bara itu sedang di area yang menguntungkan. Untung gede banget sih enggak, tapi saya rasa emiten-emiten batu bara cukup happy dengan harga yang sekarang. Mereka masih tetap berusaha untuk genjot volume sehingga volumenya banyak, yang harus diangkut pun banyak. Otomatis emiten-emiten yang di sektor ini mengangkut komoditas, mereka masih menikmati volume besar yang dikasih oleh para produsen komoditi. Jadi kalau kita lihat dari sisi 6 bulan pertama ya di 2024, TPMA dari tahun 2021 masih bisa melakukan kenaikan kinerja gitu ya. Jadi TPMA kenaikan kinerja, laba bersih juga naik. Ya menurut saya wajar gitu ya dengan cerita yang masih kondisi harga batu baranya menguntungkan. Kalau tadi batu bara itu turunnya cukup curam gitu ya, sampai sekarang di harga di bawah under value min PI minus 1-nya, kalau TPMA juga sekarang masih di area fair price-nya aja. Malah cenderung agak naik belakangan ini. Pernah sampai naik tinggi banget tapi turun, lalu ya sekarang dia di harga 680 gitu ya. Mendekati harga wajarnya, relatif sideways. Ada lagi emiten yang lain, misalnya Nelly. Ya, Nelly ini belum rilis laporan 6 bulan 2024-nya gitu ya. Tapi kita coba lihat dari kuartal satunya. Di kuartal satunya kalau teman-teman lihat gitu ya, 105 miliar gitu ya. 105 miliar itu bahkan masih lebih tinggi daripada 2021 6 bulan. Hampir ya, hanya beda 10 miliar dari 6 bulan pertama tahun 2022. Memang dibandingkan dengan 2023 kelihatannya ada sedikit penurunan, tapi it's okay gitu ya. Jadi emiten-emiten kita sudah bahas dua ya berarti ya, TPMA dan Nelly itu setidaknya secara pendapatan tidak terlalu jomplang ya, karena mereka masih mendapatkan tadi background tingginya volume komoditas yang masih sekarang coba digali oleh para produsen komoditas ini. Nelly harganya gimana? Sama juga ya. Nelly itu bahkan kalau udah lihat min PI 5 tahunnya sekarang sudah di area overvalue ya. Masih di harga range atas gitu ya. Turun sedikit dari 600 tapi ya nggak curam turunnya. Emiten ketiga dari sektor apa nih? Emiten keempat berarti ya dalam video kali ini adalah Wins. Emiten yang saya masukkan tadi di kategori kapal tanker dan offshore pendukungnya gitu ya. Wins juga sama ya. 2020, 2021, 2, 3, 4
trennya mengalami kenaikan. Kebutuhan untuk melakukan eksplorasi offshore-nya masih tinggi gitu ya. Masih ada target volume-volume yang harus dikejar oleh para emiten-emiten yang main di sektor minyaknya langsung, misalnya oleh Medco atau mungkin oleh Pertamina. Supportnya makin banyak, ya otomatis pendapatannya naik, labanya naik. Jadi dari sini semoga teman-teman dapat storyline-nya ya, antara harga yang sedang murah-murahnya dengan katalis yang langsung impact ke dalam kinerjanya langsung. Yang membedakan ya mungkin apa, kondisi keuangannya, cash-nya bagaimana, teman-teman coba lihat lagi apa yang terjadi dari sisi target ke depannya akan seperti apa. Tapi kita ngelihat tadi sudah semakin, menurut saya sudah agak kelihatan benang merahnya kondisinya, karena background apa yang diangkut itu mempengaruhi kinerja mereka saat ini. Jadi kalau kita bicara, sudah sampai di halaman terakhir dari slide ini, kalau kita bicara bisnis pengangkutan, apa yang diangkut penting banget buat emiten-emiten tersebut. Jadi ketahui dulu teman-teman, apa yang mereka angkut, bagaimana story katalis positifnya bisa berdampak pada kinerjanya mereka gitu ya. Saya ngelihat emiten-emiten perkapalan tongkang, tanker, offshore, setidaknya masih bisa bertahan karena harga komoditasnya masih oke, ya masih oke. Turun tapi masih oke dan menguntungkan buat para produsen komoditi. Sebaliknya SMDR atau mungkin Temas atau mungkin emiten lain yang bermain di segmen kargo, barang gitu ya, pengiriman, mereka harus setidaknya memaintain harga yang sekarang ini, servis yang mereka berikan sekarang ini, supaya nggak makin turun lagi kinerjanya. Kalau ini bisa terwujud, saya juga nggak heran kalau ke depan SMDR seiring waktu diapresiasi lagi gitu ya, karena ya mereka sudah menemukan nih poin di mana mereka punya kinerja itu bisa dapat 500 miliar dalam 6 bulan, dibandingkan sebelum tahun 2020 ya, 2019 kinerjanya mereka itu naik turun dan beberapa kali juga minus gitu ya. Kalau bicara pilihan terbaik seperti yang ditanyakan oleh teman kita tadi, maka itu balik lagi kepada kita masing-masing sebagai investor. Pilihan terbaik kita tuh, selera kita tuh apa? Decision making kita dalam berinvestasi itu triggernya dari mana? Harga yang murah, SMDR, sebelah kiri tadi ya. Emitennya sedang ada katalisnya, sebelah kanan. Ada TPMA, ada Ubins, ya ada Nelly, bagus-bagus kok. Teman-teman silahkan gali lagi gitu ya. Masalah PBV-nya lagi di mana, earning-nya gimana gitu ya. Tapi dengan teman-teman memahami background dari apa yang diangkut, potensi kenaikan kinerjanya karena hal apa, key driversnya dapat, teman-teman bisa lebih mantap dalam mengambil keputusan. Sampai segini dulu video saya kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Habis ini bahas sama apa lagi? Ada beberapa saham sudah ngantri sebenarnya. Tulis juga di kolom komentar deh. Next kita tamu dulu, kita bahas di next video. Kita tulis juga guys. Bye-bye.